Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Sulianti dengan NIM 2400066 dari kelas D3B. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu kita, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang teks akademik dalam genre makro. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Farihatul Hikmah dengan NIM 2400063, Gustin Praseni dengan NIM 2400064, Hana Hunafah dengan NIM 2400065, dan Hikmah Sulianti dengan NIM 2400066. Yang pertama itu ialah ada pengertian teks akademik. Teks akademik adalah tulisan yang berisi informasi ilmiah atau hasil penelitian yang ditulis secara sistematis dan logis. Teks akademik ini juga dikenal sebagai karya tulis ilmiah atau naskah akademis. Kemudian ada definisi genre makro. Teks akademik genre mikro merupakan subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Menurut Ottman 2006, genre mikro merupakan teks yang terdapat di dalam teks deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, yang dimana terdapat pada genre teks makro. Perbedaan teks mikro dan makro yaitu yang pertama, cakupan teks akademik mikro berfokus pada satu topik atau aspek dalam sebuah bidang tertentu. Yang kedua, karakteristik teks akademik mikro biasanya singkat, spesifik, dan detail. Yang ketiga, contoh teks akademik mikro, contohnya adalah teks laporan, teks diskusi, teks prosedur, teks deskripsi, dan teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanona Fakutsi dengan NIM 2400065. Baik, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik. Genre makro memiliki karakteristik khusus, yaitu struktur yang terdefinisi dengan jelas, penggunaan bahasa formal, dan konsisten dalam penyajian informasi. Penggunaan genre makro dalam teks akademik itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, menyampaikan informasi, dan kebutuhan proses pemahaman ilmiah. Beberapa jenis genre makro, yang pertama ada ulasan buku, kedua proposal, ketiga laporan, keempat artikel ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustin Praseni dari kelompok 5. Ada beberapa unsur teks mendukung maupun membangun genre makro tersebut. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan gambaran materi yang akan digunakan sebagai wawasan. Yang kedua yaitu pernyataan pendapat, berisikan prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang ketiga yaitu argumentasi, yang menjelaskan lebih mendalam mengenai pendapat yang diyakini oleh penulis. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini biasanya berupa penegasan kembali yang dikemukakan penulis tetapi dengan kalimat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Hikmah dengan NIM 2400063 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan dari teks akademik dalam berbagai genre makro. Ciri kebahasaan teks akademik yang pertama yaitu objektivitas. Teks akademik harus bersifat objektif dan tidak memihak. Penulis diharapkan untuk menyajikan fakta dan data tanpa melibatkan opini pribadi. Yang kedua yaitu ketepatan istilah. Istilah harus didefinisikan dengan jelas agar pembaca yang mungkin tidak familiar dengan topik tersebut dapat memahami konteksnya. Yang ketiga yaitu struktur yang jelas. Teks akademik umumnya mengikuti struktur yang sistematis seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang keempat yaitu keformalan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks akademik cenderung formal. Ini termasuk penggunaan kalimat yang kompleks dan penghindaran bahasa sehari-hari. Yang kelima yaitu keterhubungan antar bagian. Penggunaan kata penghubung dan transisi yang tepat sangat penting untuk menunjukkan hubungan logis antara argumen, ide, atau temuan yang disajikan. Yang keenam yaitu referensi dan citasi. Ini tidak hanya memberikan kredit kepada penulis asli, tetapi juga menunjukkan dasar yang kuat untuk argumen yang dikemukakan. Ciri kebahasaan teks akademik yang ketujuh yaitu analisis dan argumentasi. Argumentasi yang baik akan memperkuat kredibilitas penelitian. Yang kedelapan yaitu konsistensi. Konsistensi dalam penggunaan istilah, format, dan gaya penulisan dapat membantu menciptakan teks yang mudah diikuti dan dipahami. Yang kesembilan yaitu penggunaan data dan statistik. Penggunaan data kuantitatif yang relevan seringkali menjadi bagian integral dari teks akademik. Selanjutnya, ciri kebahasaan dari teks akademik yang terakhir yaitu tujuan dan ruang lingkup.
Penulis harus menetapkan ruang lingkup yang jelas agar pembaca dapat memahami konteks dan batas penelitian. Adapun contoh teks yang bergenre makro yaitu ada laporan penelitian, artikel ilmiah, proposal, dan skripsi, dan masih banyak lagi. Proposal ialah susunan rancangan, penelitian, atau kegiatan. Proposal penelitian biasa juga digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan menjadi skripsi tesis atau disertasi. Proposal kegiatan disusun biasanya digunakan untuk mendapat suatu perizinan atau permohonan dan bantuan suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu ada laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian itu seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Laporan kegiatan itu memiliki struktur yang lebih luas, penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian ada ulasan buku. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, yakni buku referensi dan buku ajar. Buku referensi ini difungsikan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku tujuannya itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan isi bukunya. Mengulas buku ialah mengkritik sebuah buku. Hal tersebut diperlukan saat membuat penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, selanjutnya ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian memiliki kesamaan dengan laporan penelitian. Untuk artikel konseptual, hasil pemikiran ini berkaitan dengan konsep-konsep tertentu, disusun dengan secara fleksibel. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.